Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari siswa kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Tinahun Utara akan membahas materi tentang sistem koloid. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami agar supaya kita bisa saling mengenal. Perkenalan ini bisa dimulai dari kakak yang di ujung. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Perkenalkan, nama saya Yasmila. Perkenalkan, nama saya Yunabila. Perkenalkan, nama saya Fredisa. Perkenalkan, nama saya Wiwi Febrianti. Perkenalkan, nama saya Nurlaila. Perkenalkan, nama saya Dela Adelia. Oke, baiklah, kita telah memperkenalkan diri kami. Semoga kita bisa saling mengenal. Dan sekarang kita akan mendengarkan tujuan dari materi apa yang akan kita bahas. Untuk yang membacakan tujuannya, kami persilakan kepada Kak Ale ini. Jadi tujuan dari materi ini agar siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan koloid, sistem dispersi, sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan peran koloid dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas materi tentang koloid. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi. Sedangkan zat pelarut yang jumlahnya lebih banyak dinamakan medium pendispersi. Secara mikroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun, koloid merupakan campuran homogen antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Tetapi, fase terdispersinya bukan dalam bentuk molekuler, melainkan gabungan dari beberapa molekul. Secara mikroskopis, terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi 2, yaitu sistem dispersi dan sistem koloid. Koloid atau dispersi koloid adalah sistem heterogen di mana satu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Contoh koloid adalah jelly, mentega, dan susu. Dalam larutan kita mengetahui ada dua komponen penyusun, yaitu zat terlarut dan pelarut. Sedangkan dalam koloid komponen penyusunnya adalah fase terdispersi dan medium pendispersi. Medium pendispersi adalah komponen dalam jumlah besar, sementara fase terdispersi adalah komponen dalam jumlah kecil. Selain komponennya, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah ukuran partikel. Dalam larutan, ukuran partikel penyusunnya adalah ion dan molekul yang berukuran kecil. Sementara dalam koloid terdiri atas makromolekul atau agregat dari banyak atom ion atau molekul. Partikelnya berukuran lebih besar dari molekul sederhana, tetapi tetap bisa tersuspensi. Rentang diameter partikel koloid adalah 1 hingga 1000 nanometer. Baiklah, saya akan melanjutkan materi 1, sistem dispersi. Sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Pada umumnya, zat terlarut jumlahnya sedikit disebut fase terdispersi, sedangkan zat pelarut yang jumlahnya lebih banyak dinamakan medium pendispersi. Sistem dispersi dibagikan menjadi 3, yaitu larutan sejati atau dispersi molekuler, koloid, dan suspensi. 1. Larutan sejati. Larutan sejati adalah campuran homogen antara zat padat atau cair sebagai fase terdispersi dengan medium pendispersi, air, atau pelarut organik lain. Seperti benzana dan N-heksana, molekul-molekul fase terdispersi tersebar merata dalam komponen medium pendispersi, sehingga larutan disebut juga sebagai dispersi molekuler. 2. Koloid. Koloid adalah campuran homogen antara fase terdispersi dan medium pendispersi, tetapi fase terdispersinya bukan dalam bentuk molekuler, melainkan gabungan dari beberapa molekul secara kasat mata
bentuk fisik, koloid sama seperti bentuk larutan, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini sebenarnya tidak homogen. 3. Suspensi, atau disebut juga suspensi kasar, merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dalam medium pendispersi. Sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel yang terdispersi yang cukup besar 1 sampai 10.000 nanometer sehingga mengalami efek Tyndall. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi antar gaya lain yang dikenakan kepadanya sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya sifat heterogen ini juga dimiliki oleh larutan tetapi tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Contoh koloid, susu, agar-agar, tinta sampo, serta awan merupakan contoh-contoh sehari-hari. Perbedaan koloid seringkali digolongkan berdasarkan sifat perpindahannya karena ukuran fase terdispersinya yang kecil dan tampak seperti campuran. Misalnya, terdapat sebuah koloid yang terdiri atas zat padat yang terdispersi dalam zat cair. Hal ini berbeda dengan ion dan molekul campuran pada umumnya yang larut mampu menembus membran. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem koloid. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu sifat-sifat koloid. Mengapa koloid memiliki sifat? Karena koloid itu berbeda dari larutan dan substansinya. Koloid mempunyai sifat-sifat khusus. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall ini terjadi karena peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa ini ditemukan oleh seorang fisikiawan berkebangsaan Inggris yang bernama John Tyndall pada tahun 1820 sampai dengan 1893. John Tyndall ini menemukan sifat koloid setelah mengamati seberkas cahaya putih yang dilewatkan dalam deskripsi koloid. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa molekul atau ion dengan ukuran cukup besar mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown pertama kali ditemukan oleh Robert Brown pada tahun 1827, seorang ahli biologi dari Inggris. Gerak Brown ini terjadi karena adanya tumbukan yang tidak seimbang antara partikel-partikel koloid dengan medium pendispersi secara terus-menerus. Gerak Brown akan semakin cepat apabila ukuran partikel koloidnya semakin kecil. Yang ketiga, muatan listrik pada partikel koloid. Partikel koloid bermuatan listrik ada yang positif dan ada juga yang negatif. Adanya muatan listrik pada koloid dapat dijelaskan dengan elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Sifat ini digunakan untuk menentukan muatan yang dimiliki oleh suatu partikel koloid. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan suatu zat lain. Adanya sifat ini mengakibatkan koloid menjadi stabil. Peristiwa absorpsi terjadi karena gaya tarik molekul, atom, atau ion-ion pada permukaan absorben. Ya, sekarang saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian yang kecil, yaitu koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi lapisan dari medium pendispersinya. Koagulasi disebabkan oleh hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel agar tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi.
Koloid pelindung bekerja dengan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain. Lapisan ini melindungi muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak mudah mengedap atau terpisah dari medium pendispersinya. Ya, sekarang kita akan lanjut pada bagian yang ke-E, yaitu dialisis. Kestabilan suatu koloid dapat dipertahankan dengan menambahkan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat dalam koloid. Apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, justru akan terbentuk ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Untuk mencegah adanya ion-ion pengganggu ini, ditempuh dengan cara dialisis menggunakan dialisator. Alat dialisis diterapkan dalam proses cuci darah pada penderita gagal ginjal. Dan sekarang kita masuk pada bagian F, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersinya yang berupa cairan. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-C, yaitu pembuatan koloid. Pembuatan koloid yaitu dengan menggunakan cara kondensasi. Cara kondensasi terbagi menjadi dua, yaitu cara kimia dan cara fisika. Kemudian cara disperensi. Cara disperensi terbagi menjadi cara mekanis, cara busur-Bredig, cara peptisisasi, dan cara homogenisasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada pembahasannya. Kita masuk pada bagian D, peran koloid dalam kehidupan. Koloid banyak dijumpai dalam kehidupan dan berperan penting dalam berbagai bidang seperti industri, kedokteran, makanan, dan pertanian. Hal ini dikarenakan koloid memiliki sifat dan karakteristik unik, yaitu mampu mencampur zat-zat tidak saling melarutkan secara homogen. Selain itu, koloid juga bersifat stabil untuk produksi skala besar, sehingga tidak menurunkan kualitas produk.